Sini. Oke, baik. Terlalu excited. Sini, sebelah mana saya? Siapa namanya? Nurul. Oke, Nurul. Nah, di sini Nurul, tolong masukkan air cuci. Tunggu dulu, saya belum perkenalkan apa-apa tadi alat dan bahannya. Tolong dicatat ya. Alat dan bahan untuk pembuatan POC itu yang pertama ada botol bekas yang besar, botol bekas yang kecil, ada M4. Sudah pernah dengar M4? Oke, semua seperti sudah tahu. Ada selang, ada corong yang biasa dipakai untuk minyak. Nah, ada pisau, ada gunting, ada gula merah, dan yang terakhir ada balon. Oke, ini semua pasti kalian gampang ya untuk dapatkan untuk pembuatan POC. Semuanya pasti ada di rumah kan? Oke, kalau misalnya tidak ada gula merah, kalian bisa pakai gula pasir. Kalau tidak ada gula pasir, kalian bisa pakai molasses. Nah, kita simulasi, anggaplah kita memasukkan air cucian beras 1 liter di dalam botol ini. Silahkan masukkan Nurul air cucian berasnya. Nah, kita masukkan air cucian berasnya dulu. BBM saja. Udah mulai lagi deh. Kita pakai yang pertama ya adik-adik semua. Ingat, kita pakai air cucian beras yang pertama. Kenapa? Karena air cucian beras pertama itu sudah banyak mengandung vitamin, mineral, jadi kita pakai yang pertama. Dan itu yang air cucian beras pertama itu kan kental, beda dari air cucian beras yang kedua ataupun yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masukkan M4. Nah, tahu M4? Tahu kan? Apa isinya M4 ini? Nah, bakteri. Nah, di sini ada bakteri yang masih tidur. Kita mau hidupkan bakteri ini, gimana caranya Ibu? Dengan cara kita memberi makan agar bakterinya hidup. Tapi pertama-tama kita masukkan M4 sebanyak 1 tutup botol di dalam air cucian beras tersebut. Jadi catat ya, 1 liter air cucian beras dan M4-nya sebanyak 1 tutup botol. Oke. Selanjutnya, jangan lupa untuk ditutup rapat ya, agar bakterinya tidak mati. Nah, kita pakai tutupnya ini, terus kita rapatkan tutupnya ini. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi Ibu? Kita mau kasih makan bakterinya tadi. Pakai apa kita kasih makan? Gula merah. Kalau nggak ada gula merah, gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir, gula merah. Molasses. Oke. Nah, jadi tolong ya, ada yang bisa atau Nurul aja. Tolong dipotong-potong ini gula pasirnya. Gula merahnya. Ada yang bertanya lagi, Ibu, berapa nih Ibu perbandingannya gula merah diberikan ke dalam air cucian berasnya? Ada yang tahu berapa? Ya, 1:1 bisa kita kasih 250 gram. Kalau misalnya pakai gula pasir, kita pakai 2 sendok gula pasir. Kalau molasses pakai 1 sendok. Jadi kita gunakan ini sebanyak 250 gram aja ya, nggak usah banyak-banyak. Koreanon teh, tenang aja. Ay, biasa paling salwai. Bisa. Karena kalau misalnya full nanti meledak. Nanti meledak ya.
kasih lakpo. Makanya kita tidak kasih full. Nah, ini kan sistemnya, sistem fermentasi ini menggunakan anaerob. Nah, kalau anaerob itu berarti kita harus tutup rapat dan tidak boleh ada kedap udara. Jadi, kita bisa menggunakan balon. Bisa juga, tapi kalau kita menggunakan balon, kita harus selalu rutin membuang gas dari botol ini. Tapi kalau misalnya kita gunakan selang, ini maintenance-nya gampang. Kita tidak perlu setiap hari perlu mengecek apakah gasnya keluar atau gimana, karena kita akan memakaikan botol di sendu. Isi air setengah botol. Nah, caranya itu selangnya dimasukkan di. Ini kan kalau misalnya begini, ini tertutup rapat, jadi gasnya juga terbuang ke botol ini. Jadi kita bisa tidak usah rutin setiap harinya mengecek gasnya. Tolong dimasukkan. Bisa. Tadi bisa tadi temannya yang kelompok pertama. Oke. Nah, kalau begini kan, kalau misalnya dia menguap dan mengeluarkan gas, dia akan masuk ke sini. Enggak. Itu makanya kita tidak kasih full juga ini airnya. Itu, paham sampai sini? Terserah sih, kalau kalian mau gunakan balon bisa. Kalau misalnya mau gunakan selang juga bisa. Kalau misalnya tidak mau menggunakan apa-apa, tapi pakai tutup botol dan digunakan plastik juga bisa. Tapi itu satu pasti akan meledak, karena pada saat fermentasi itu akan mengeluarkan gas pada saat kita buka. Nah, itu penyimpanannya selama 2 minggu. Terus bagaimana nih Bu cara pemberiannya nanti ke tanaman? Nah, perbandingannya itu kita menggunakan 1 liter air dan POC-nya itu sebanyak 40 ml. Kalau misalnya tidak ada gelas ukur di rumah, kita bisa gunakan sendok teh. Berapa Ibu? 1 sendok teh itu berapa mili? 1 sendok teh itu 5 mili. Kalau misalnya 40 mili, berapa sendok teh? 8. Oke, bagus sekali. Jadi begitu cara pemberiannya. Terus Ibu, bagaimana kita pemberiannya? Kapan kita pemberiannya ini Ibu? Kita disemprot atau disiram? Kalian bisa kocor, kalian bisa siram atau disemprot. Kalau misalnya kalian semprot, itu kalian harus berikan pada saat pagi hari atau sore hari, jangan siang hari. Tapi lebih bagusnya kalian berikan pada pagi hari ya. Pagi hari sebelum jam 8, karena stomata dari daun itu terbuka dan penyerapan kita, kalau kita berikan POC-nya pasti penyerapannya baik, berarti tanamannya juga bisa tumbuh dengan baik. Oke. Sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ulangi dulu ya. Yang pertama, apa alat dan bahannya? Pembuatan POC, botol, apalagi? Sorong, selang, balon, Oke, berarti sudah paham. Nah, terus cara pembuatannya bagaimana? Pertama masukkan air beras, ya, yang kedua 4, dan yang terakhir gula merah, oke, dikocok. Terus kita simpan selama 2 minggu. Dan pemberiannya bagaimana cara pemberiannya? Dikocor. Pemberiannya itu perbandingannya 1 liter Juang tuh ya. terus berapa mili? 40 mili POC. Pemberiannya pada pagi atau sore hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti paham semua ya? Semuanya sudah bisa mengaplikasikan ini pada saat pulang. Bisa.